Mal faidatu min ziyarati kuburi sholihin. Mal faidatu, apa faidahnya atau manfaat min ziyarati kuburi sholihin, dari menziarahi kuburan orang-orang soleh. Apa manfaat ziarah ke kuburan orang soleh? Yang dimaksud orang soleh di sini adalah orang yang terkenal akan kebaikannya, baik dari kalangan ulama, kalangan habaib, kalangan muhsinin. Laqad hathana nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ziyaratil quburi biqaulihi. Laqad, sungguh, hathana, memotivasi kita, Rasulullah, nabiyyuna, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ala ziyaratil kuburi biqaulihi, untuk ziarah kubur biqaulihi, dengan perkataannya. Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah memotivasi kita, memberikan semangat agar kita ziarah kubur dengan sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Kuntu nahaitukum, saya pernah mencegah kalian atau melarang kalian dari ziarah kubur, ala, ketahuilah, fazuruha, hendaklah sekarang kalian menziarahinya. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya awal-awal dakwah Islam, Nabi melarang umatnya untuk ziarah kubur. Namun setelah dirasa yakin bahwasanya umat Islam tidak akan lagi menyembah batu, menyembah patung, dan tidak ada lagi orang Islam meyakini bahwa selain Allah memberikan manfaat, akhirnya Rasulullah mengizinkan untuk ziarah kubur. Sehingga dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya ziarah kubur adalah dianjurkan. Wa ziyaratul kuburi huna, adapun menziarahi kuburan itu, huna di sini ammatun, ialah berlaku umum, likullil kubur, untuk semua jenis kuburan. Kuburan siapa yang diziarahi? Kuburan secara umum, tidak harus kuburan orang soleh, tapi secara umum ziarah kubur. Illa, hanya saja, anna kuburas solihina, sesungguhnya kuburan orang soleh, aula biziarati, lebih utama untuk diziarahi, lima, karena sesuatu, lahum, yang ada pada mereka, lima, karena sesuatu, lahum, yang ada pada mereka, min fadlin, berupa keutamaan, alal ummati, atas umat. Secara umum kita dianjurkan menziarahi kuburan, kuburan siapapun, bahkan termasuk kuburan orang kafir. Walaupun terkait ziarah ke kuburan orang kafir masih ada khilaf, ya. Ada khilaf ulama, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tapi pendapat yang kuat memperbolehkan sekedar ziarah, ya. Adapun mendoakan orang kafir tidak boleh. Ala kulli hal, untuk menziarahi kuburan orang kafir itu ulama khilaf, tapi menziarahi kuburan muslimin itu disepakati sunnah. Adapun menziarahi kuburan orang-orang saleh, para wali misalnya, maka di situ jelas lebih utama. Kenapa lebih baik? Karena berdasarkan maqam
atau kedudukan ulama tadi di tengah-tengah umat. Nah, di tengah-tengah umat. Maka menziarahi kuburan orang-orang soleh itu telah menjadi adat dan tradisi orang Indonesia. Kalau di Jawa mereka biasa ziarah wali songo, ya. Ziarah wali songo, ziarah makam-makam aulia. Kalau di Kalimantan secara umum mungkin ziarah ke Syekh Arsyad Banjari, ke Guru Sekumpul, bahkan ada haul ya, setiap Rajab itu ada haul yang dihadiri jutaan manusia. Itu ziarah namanya. Dan itu bukan bagian daripada agama lagi, itu ada tradisi ya. Tradisi yang bersumber dari agama. Nah, selama tidak ada perkara yang mungkar di situ, tidak ada kesyirikan, tidak ada kemaksiatan, maka ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Nah, wali anna du'a, dan dikarenakan sesungguhnya berdoa inda kuburihim, di dekat kuburnya, berdoa di dekat kuburan orang saleh, mustajabun, ialah mustajab. Doa di dekat kuburan Nabi, berdoa di dekat kuburan para wali itu mustajab. Kama allamana dzalikal Imamun Nawawi wal Imamudz Dzahabi, kama sebagaimana allamana telah mengajarkan kepada kita dzalika akan itu al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi, wal Imamudz Dzahabi, dan Imam Adz-Dzahabi. Di masyarakat kita ada kebiasaan selepas ziarah itu tidak langsung pulang, melainkan berdoa. Apa doanya? Biasanya pertama berdoa untuk diampuni dosa orang yang apa tuh? Yang meninggal. Yang kedua biasanya bertawassul. Tawassul artinya bi barakati adzal wali, berkat wali ini, berkat ziarah ke kuburan ini, ikti hajatina, kabulkan hajat kami. Mintanya ke Allah, tapi di dekat kuburan. Itu yang dimaksudnya. Adapun meminta ke kuburan, nah itu perbuatan yang dilarang. Minta ke kuburan dengan minta di dekat kuburan itu sama atau beda? Tidak sama, jelas ya. Tidak sama. Ada kita misalnya datang ke salah satu kuburan, minta kita ke kuburan itu, Kai atau ya Sunan, beri saya kemudahan, murahkan rezeki saya. Itu boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Haram ya. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat kuburan itu, boleh apa tidak boleh? Tidak masalah ya. Nah, boleh. Nah, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa yustahabbu, dan disunnahkan, al-iktsaru, memperbanyak, minaz ziyarati, dari berziarah. Disunnahkan banyak berziarah. Yang dimaksud banyak berziarah di sini bukan juga tiap hari ya, atau sehari 2 kali, tidak. Ya mungkin sebulan sekali, mungkin seminggu sekali, itu sudah masuk banyak gitu. Wa ayyukthira al-wuqufa 'inda kuburi ahli al-khairi wal fadl. Wa ayyukthira, dan disunnahkan pula memperbanyak al-wuqufah, berdiam, inda kuburi ahli al-khair, di dekat kuburan orang baik, wal fadl, dan orang yang mulia. Di samping ini kata Imam An-Nawawi, di samping kita disunnahkan memperbanyak ziarah ke kuburan orang saleh, kita juga dianjurkan memperbanyak diam. Maksudnya diam di kuburan orang saleh. Selepas ziarah kita tidak langsung pulang gitu. Berlama-lama di kuburan itu. Biasanya kalau kita tidak sekedar
mampir ya, tapi kadang baca Yasin ya kan, bertahlil. Nah, itu salah satu kebiasaan masyarakat dan itu baik sebenarnya. Nah, baik. Asalkan jangan tiap hari ya, sekedarnya saja. Nah, asalkan tidak lupa cari nafkah. Jangan tidur-tidur di kuburan. Nah, macam santri keasikan ziarah kubur, lupa belajar. Masyarakat keasikan ziarah kubur, lupa begawi. Nah, itu salah sudah. Nah, berlebihan. Jadi lakukan sekedarnya saja. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya Imam An-Nawawi dan Imam Adz-Dzahabi itu menganjurkan. Ini anjuran ulama ya, bukan anjuran Nabi SAW. Sehingga kita boleh ikut, boleh tidak ya. Tapi kalau ada orang mengikuti atau melakukan tindakan seperti itu, maka berarti mereka mengikuti anjuran daripada Imam An-Nawawi dan Imam Adz-Dzahabi. Nah. Wa kalamu Adz-Dzahabi fi su'alil ati, adapun perkataan Imam Adz-Dzahabi fi su'alil ati ialah di dalam soal yang berikutnya. Ini perkataan An-Nawawi. Kalau perkataan Adz-Dzahabi di soal berikutnya. Ad-du'a'u, berdoa inda kuburi sholihin, di dekat kuburan orang-orang sholih. Hal sahih, apakah benar? Anna du'a, sesungguhnya berdoa inda kuburi sholihina, di dekat kuburan orang soleh, mustajabun, ialah mustajab. Benarkah berdoa di dekat kuburan orang soleh itu mustajab? Qala Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi, inda tarjamatihi li Sayyidah Nafisah, tatkala beliau menterjemahkan atau menjelaskan biografi Sayyidah Nafisah. As-Sayyidah Al-Mukarramah, As-Sayyidah pemimpin wanita, Al-Mukarramah yang dimuliakan, As-Salihah yang salihah, wanita yang salihah, ibnatu amiril mu'minin, putri dari Amirul Mukminin Al-Hasan bin Zaid bin Sayyid Sibtin Nabi. Al-Hasan bin Zaid. Sayyidah Nafisah itu putri daripada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan putra daripada Sayyidina Zaid. Zaid ini yang dikenal putra daripada Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Jadi Imam Ali punya anak namanya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan punya anak, salah satunya adalah siapa? Zaid. Sayyidina Zaid punya anak namanya Hasan lagi. Sayyidina Hasan punya anak namanya Nafisah. Sayyidah Nafisah. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma al-Alawiyah. Al-Alawiyah itu berarti dari Bani Alawi. Al-Hasaniyah dari Hasani. Alawi itu ada Hasani dan ada Husaini, yaitu keturunan Sayyidina Hasan. Kalau Husaini keturunan Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Nafisah itu dari Sayyidina Hasan. Sahibatul Mashhadil Kabir al-ma'mul bainal Misra wal Qahirah, yaitu pemilik Mashhad. Mashhad itu kuburan. Diartikan kuburan, kadang diartikan pemilik karomah, punya banyak karomah. Al-Kabir, yang besar, banyak karomahnya Sayyidina Nafisah. Orang Indonesia kita biasanya senang dengan karomah. Karomah itu keistimewaannya, banyak keajaiban-keajaiban.
Al-Ma'mul yang terletak baina Misra wal Qahira, di antara Mesir dan Kairo. Kuburannya ada di sana. Kanat minas shalihatil awabid. Karena ada ia minas shalihatil awabid, adalah salah satu dari wanita-wanita salihah yang ahli ibadah. Wad-du'a'u, ini poinnya ya. Wad-du'a'u, adapun berdoa, mustajabun, ialah mustajab inda qabriha, di dekat kuburnya. Ini kata Imam Az-Zahabi. Kita tahu Az-Zahabi itu merupakan imam yang sangat kritis sekali ya. Sangat rasional, tapi terkadang condong kepada Nasibi. Nasibi itu orang-orang yang pembenci Ahlul Bait. Az-Zahabi. Nah, kata Imam Az-Zahabi, berdoa di samping kuburan Sayyidah Nafisah mustajab. Artinya lebih mudah dikabulkan daripada di tempat lain. Bal wa inda kuburil awliya wassalihin, bahkan di dekat kuburan para nabi wassalihin dan orang-orang salih, wa fil masajid, dan di masjid-masjid, wa Arafah, dan di Arafah, wa Muzdalifah, dan di Muzdalifah. Bahkan kata beliau, bukan hanya di kuburan Sayyidah Nafisah, bahkan di kuburan semua para nabi dan para orang-orang saleh. Kalau ada kuburan di situ, orang dikubur orang saleh, berarti doa di situ mustajab. Bukan cuma di tempatnya Sayyidah Nafisah. Begitu maksudnya ya. Misal di kampung kita ada kuburan keramat lah misalnya, kuburan keramat. Kita doa di situ, itu mustajab. Namun saya pribadi tidak menganjurkan ya. Tidak menganjurkan kita sering-sering ke kuburan. Apalagi yang memang punya kewajiban khusus, kayak pegawai, pedagang, petani, santri, pelajar. Jangan sering-sering ke kuburan. Kerjakan yang menjadi kewajibannya. Tapi sesekali, silakan ya. Sesekali dipersilakan. Nah, kita harus cerdas. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Ini tiap hari mau kemana bang? Ke kuburan. Ke kuburan tidak pernah absen. Ke sekolah bolos terus. Ke kantor telat-telat. Nah, bahkan ke kantor tidak pernah datang. Giliran ke kuburan tiap saat. Kalau tidak bisa pagi, sorenya. Tidak bisa sore, malamnya. Pas ditanya, kenapa ke kuburan? Mustajab katanya doanya. Doa mustajab. Itu orang jahil ya. Orang jahil. Jadi meskipun kita sampaikan bahwa berdoa di kuburan orang soleh itu mustajab, jangan berlebihan. Dan yang mustajab pula bukan cuma di kuburan, di masjid juga mustajab. Ini tidak pernah ke masjid, ke kuburan terus. Nah, itu kebalik sudah ya. Kebalik. Sampai kapanpun tempat yang paling utama adalah masjid. Ya. Tempat utama adalah masjid. Nah, kata Imam Az-Zahabi, berdoa di dekat kuburan orang soleh, kuburan para nabi, di semua masjid dan di Arafah serta Muzdalifah itu mustajab. Wa dzakarul Khatib Al-Baghdadi, berkata Imam Khatib Al-Baghdadi, ini salah satu imam mujtahid ya. Mujtahid, bahkan beliau sampai kepada derajat mujtahid mutlak walaupun masih bermadzhab Syafi'i. Wa dzakarul Khatib Al-Baghdadi, berkata Imam Khatib Al-Baghdadi, anna Syafi'iyya, sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i yaqulu, ia berkata. Ini kata Imam Asy-Syafi'i, inni, sesungguhnya diriku, la atabarraku, bertabarruk, ngalap berkah atau mengambil barakah, bi Abi Hanifah, dengan Abi Hanifah. Nah, kita tahu Abu Hanifah merupakan
ulama kibar pendiri mazhab Hanafi. Wa aji'u ila qabrihi, dan saya biasa datang ke kuburnya fi kulli yaumin, di setiap hari, yakni zairan berziarah. Fa idza uridat li hajatun, dan ketika menimpa, fa idza uridat, dan ketika dihadapkan li kepadaku hajatun, suatu hajat, kalau saya ada hajat, ada keinginan, shallaitu rak'ataini, saya salat 2 rakaat, wajitu ila qabrihi, dan saya datang ke kuburnya, wa sa'altullaha ta'ala, dan saya minta kepada Allah. Perhatikan, Imam Syafi'i berziarah ke kuburan Imam Abu Hanifah, salat 2 rakaat di situ. Kemudian beliau datang ke kuburnya, lalu minta kepada Allah, bukan kepada Abu Hanifah, al-hajata, suatu hajat, indahu, di samping kuburnya Imam Abu Hanifah. Fama taba'ada anni, atau ya, fama tab'udu, maka tidaklah ia jauh, anni, dariku, hatta tuqda, sampai ia dikabulkan. Dari kisah ini yang diceritakan oleh Khatib Al-Baghdadi, ternyata Imam Asy-Syafi'i beliau biasa berziarah ke kuburannya Imam Abu Hanifah. Pada waktu itu Imam Asy-Syafi'i kita tahu berguru kepada murid daripada Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Hanafiyah Asy-Syaibani. Dan pada waktu itu kuburannya Abu Hanifah dekat, sehingga beliau setiap hari datang. Dan kalau ada hajat, Imam Syafi'i itu sholat 2 rakaat, biasa tidak sholat, cuma ziarah saja. Tapi kalau lagi ada kepentingan nih, ada kepentingan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian datang ke kuburnya. Biasanya kuburan orang-orang soleh itu, kalau kita lihat di YouTube tuh ya, lihat kuburannya Abu Hanifah, kuburan Imam Syafi'i, itu biasanya ada kubahnya, dibuatkan semacam masjid. Kenapa? Karena kuburan orang soleh itu biasa diziarahi orang. Di situ dibuatkan tempat. Untuk apa tempat itu? Tempat untuk ziarah, untuk istirahat orang-orang yang ziarah. Kadang dari jauh udah ada tempat mereka istirahat di sana. Di Ampel misalnya, ada saja masjid dekat situ. Yang dari jauh biasa tidur di masjid, tidak cari hotel. Kalau di hotel harus beli, harus bayar, keluar uang. Tapi karena ada masjidnya, ada tempat istirahatnya, mereka yang jauh-jauh bisa istirahat. Selain juga bisa ngaji. Bisa ngaji. Kalau Ramadan di Ampel itu ramai sekali ya. Orang dari berbagai tempat berziarah, ada yang menghatamkan Quran. Senang cari tempat yang ramai itu, karena kalau di rumah palingan nonton, palingan ngobrol, paling tidur. Akhirnya orang-orang yang berakal cerdas itu cari tempat yang memotivasi mereka untuk giat beribadah. Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, ketika ada hajat, beliau berziarah ke kuburannya Imam Abu Hanifah, lalu sholat di kubahnya. Selepas sholat baru datang ke
ke kuburan. Nah, lalu kata beliau, biasanya tidak lama dari itu hajat saya terkabul. Tidak pernah lama. Selepas berdoa di dekat kuburannya Imam Abu Hanifah, biasanya apa yang saya minta itu tercapai. Mintanya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Mintanya di mana? Di dekat kuburan Abu Hanifah. Nah, yang seperti ini kalau kita gunakan sewajarnya itu baik sebenarnya, ya, baik. Namun yang tidak baik itu kalau dilakukan berlebihan. Maksud berlebihan kayak mana? Tinggal bermalam-malam, berlama-lama, sehari, 2 hari, 5 hari, 10 hari di kuburan. Anak istri lupa, ya. Kerjaan ditinggalkan karena alasannya sudah izin. Alasan sudah izin, ya. Ziarah jauh-jauh padahal ada kerjaan, ya, kerjaan di kantor, tapi lebih memilih izin daripada tidak ziarah. Nah, itu tidak baik, ya, tidak baik. Kalau sekedarnya, saya ulangi lagi, sekedarnya saja itu bagus. Nah, tidak berlebihan dan tidak mengganggu aktivitas yang lain. Ma makna hadithu la'anallahu zawaratil kubur? Apa makna hadis dari la'anallah, semoga Allah melaknati zawaratil kubur, wanita-wanita yang ziarah kubur? Rawa hadal haditha, meriwayatkan akan hadis ini At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi fi jami'ihi, di kitab jami'nya As-Sunan At-Tirmidzi. Faqala, lalu beliau berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, la'ana, telah melaknat zawaratil kubur, wanita-wanita yang ziarah kubur. Qala, berkata At-Tirmidzi, wa fil babi, dan di bab ini, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, wa Hassan bin Sabit, dan Sayyidina Hassan bin Sabit. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Isa itu artinya Imam At-Tirmidzi, bapaknya Isa. Itu nama, ya, karena Imam At-Tirmidzi tidak menikah. Beliau azab ulama yang lebih memilih ilmu daripada menikah. Jadi Abu Isa bukan bapaknya Isa, itu gelar saja. Karena orang Arab, salah satu bentuk penghormatan kepada orang itu adalah memberi nama laqab. Laqab itu julukan yang diawali dengan kata Abu, bapaknya. Bapaknya Ahmad, berarti dia punya anak namanya Ahmad. Nah, kalau orang yang tidak punya anak atau tidak menikah, biasanya gelarnya Abu Isa atau Abu Zakaria. Nah, Abu Zakaria atau Abu Isa. Imam An-Nawawi gelarnya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Nah, Imam Tirmidzi Abu Isa, sama-sama tidak menikah dan tidak punya anak, namanya tidak menikah, kan? Beda sama sekarang. Kalau sekarang tidak menikah belum tentu tidak punya anak, anaknya di mana-mana. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Ini penting nih, penting sekali. Ini hadisnya hasan sahih, bukan dhaif, tapi hasan dan sahih. Artinya di atas hasan, di bawahnya sahih.
Wa qad ra'a, dan sungguh telah berpendapat ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu, anna hadza, bahwa sesungguhnya hadis ini kana ada qabla ay yurkhisan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelum dirukhsah oleh Nabi fi ziyaratil kubur, di dalam ziarah kubur. Falamma rakhasah, maka ketika Nabi merukhsah, dakhala, maka masuklah ia fi rukhsatihi, dakhala, maka masuk fi rukhsatihi, di dalam rukhsahnya Nabi, ar-rijalu wan nisa'u, laki-laki dan perempuan. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini menurut sebagian ulama adalah diucapkan oleh Nabi sebelum Nabi merukhsah untuk ziarah. Tadi kan di awal kita sebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Kata ulama, hadis ini diucapkan sebelum hadis yang tadi ala fazuruha. Paham ya? Berarti setelah Nabi mengucapkan hadis kuntu nahaitukum ala fazuruha, maka hadis ini pun tidak lagi berlaku karena dirukhsah. Nah, ya. Nah. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian daripada mereka, innama, sesungguhnya karroha, Nabi memakruhkan atau membenci ziyaratul kuburi, ziarah kubur, lin nisa'i, bagi perempuan, likillati sabrihinna, karena sedikit kesabaran mereka, wa kathrati jaz'ihinna, dan banyaknya ratapan mereka. Sebagian ulama berpendapat ini ayat tidak dimansuh, tetap sampai kapanpun wanita itu tidak boleh ziarah kubur, makruh. Kenapa? Karena wanita itu sedikit sabarnya dan banyak ngeluhnya. Nah, banyak kalau ke kuburan nangis-nangis gitu. Ya, ini kata sebagian kecil daripada ulama. Warawal Hakimu, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim fi mustadrakihi, di dalam mustadraknya. Kata Imam Hakim di dalam kitab beliau, faqala, maka ia berkata, an Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Hassan bin Thabit, semoga Allah ridha kepadanya, qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi melaknat, la'ana telah melaknat atau telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawaratil kubur, wanita yang zawar itu senang ziarah kubur. Wa hadhil ahadits, dan hadis-hadis ini kata Imam Al-Hakim, al-marwiyata, yang diriwayatkan, fin nahyi, dalam larangan, an ziyaratil kubur, dari menziarahi kuburan, mansukhatun, ialah dimansuh. Penting disampaikan di sini bahwasanya tidak semua hadis sahih itu boleh diamalkan, ya. Tidak semua. Dan saya tidak menganjurkan siapapun dari kalangan masyarakat untuk
langsung mengkaji kitab hadis, misal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sebelum belajar ilmu dirayah, sebelum belajar ilmu mustalahul hadis. Kenapa? Karena hadis itu muzlimah, gelap. Ya. Hadis itu gelap kecuali bagi orang yang sudah mengetahui. Artinya asbab atau faktor dan yang banyak menggelincirkan manusia ke dalam kesesatan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadisnya yang keliru, tapi seseorang dalam memahami hadisnya yang salah. Paham kira-kira? Maksudnya hanya karena hadis itu sahih dalam segi sanad, bukan berarti hadis itu bisa diamalkan. Ada beberapa syarat hadis sahih dalam tanda kutip. Nah, dalam tanda kutip itu artinya sahih indal Bukhari misalnya, hadisun sahih inda Muslim, indan Nasa'i, bahkan indal a'immah misalnya. Itu belum boleh kita amalkan kecuali telah kita timbang dan telah kita pastikan bahwa hadis itu pertama dia tidak dimansuh. Yang kedua, hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis itu tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Hadis itu tidak bertentangan dengan ijma'. Hadis itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Ya. Kalau hadis meskipun sahih, rawahul Bukhari hadisun sahih misalnya, atau muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim, tapi bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan Al-Quran, atau bertentangan dengan hadis mutawatir, atau bertentangan dengan ijma', maka itu sama sekali tidak boleh diamalkan. Paham? Di sini hadis yang tadi la'anallahu azawaratil kubur itu dalam segi sanad adalah hasan sahih. Dari segi matan juga hadisnya hasan sahih, dinilai hasan dan dinilai sahih. Tapi kata Imam Al-Hakim, ini hadis mansuh, dihapus, tak boleh diamalkan, tak boleh diamalkan. Maka wajib bagi siapapun yang ingin membaca hadis itu sudah seharusnya belajar ilmu mustalahul hadis, ya. Alhamdulillah para santri sudah belajar semua ya ilmu mustalahul hadis dan sudah hafal semua, Masya Allah. Sehingga nanti kedepannya aman membaca hadis, tahu bisa membedakan mana yang diamalkan dan yang tidak. Nah, tidak sembarang mengamalkan hadis ya. Meskipun itu rawahul Bukhari, rawahu Muslim, tidak seperti itu ya. Nah, ini riwayat An-Nasa'i. Masih ada waktu? Kemudian yang terakhir, ma darajatul hadis rahimallahu mru'an la yu'rafu qabruhu. Rahimallah, semoga Allah merahmati umru'an seseorang, la yu'rafu, yang tidak diketahui qabruhu, kuburannya. Ada hadis yang berbunyi, semoga Allah merahmati seseorang yang kuburnya tidak diketahui, tidak jelas kuburnya. Al-hadithu, hadis ini maudhu'un, palsu. Hadis ini palsu. Walaysa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Walaysa lahu, dan tidak ada lahu padanya wujudun, wujudnya. Ini tidak ada hadis ini fi kulli di semua kutubis sunnatin nabawiyyatil mutahharah. Tidak didapatkan di semua kitab hadis. Di semua kitab hadis. Wa'lam, dan ketahuilah ya akhi wa saudaraku, anna hadzal haditsil makdzub, anna hadzal haditsal makdzubah yastadillu bihi ba'dun nas. Ketahuilah olehmu bahwasanya hadis ini yang palsu, bahwa hadis ini yang palsu tadi, yastadillu bihi, dijadikan dalil, bihi dengan hadis ini, yastadillu menjadikan dalil, bihi dengan hadis ini, ba'dun nas, sebagian orang. Parahnya lagi, kata beliau, sebagian orang menjadikan hadis palsu ini sebagai dalil. Dalil untuk apa? Ala hurmati, atas diharamkannya ta'limil kubur, memberi tanda di kuburan. Entah dengan nama, entah dengan patok, entah dengan apapun. Pokoknya kuburan itu tidak boleh diberi apa-apa. Harus, ya, tidak ada tanda-tandanya. Tidak boleh dikasih nama almarhum, ya kan? Tidak boleh dikasih, ya, dikasih tanda lah. Sebagian orang ada yang berdalil dengan hadis itu. Mukhalifina, menyelisihi, mereka menyelisihi bidzalika, dengan itu, hadayal ummatil Muhammadiyyati, petunjuk umat Muhammadiyah, yaitu petunjuk umatnya Nabi Muhammad, fi ihtiramil kubur, di dalam memuliakan kuburan, wa ziyaratiha, dan menziarahinya, hatta tudzakiruhumul maut, sampai tudzakiruhum al maut, sampai memperingatkan ia kepada mereka al-mauta, akan kematian. Sebagian orang mengharamkan membuat nama di kuburan itu dengan dalil hadis palsu ini, ya. Fa idza nadharta, jika engkau melihat fil alamil islami Yamanan wa Syaman wa Hijazan, jika engkau melihat di dunia Islam, baik di Yaman, di Syam dan Hijaz, tajid, maka engkau akan dapati al-kubur, kuburan-kuburan itu, ibrahak bitarih, sepanjang sejarah, ya. Mu'allamah itu artinya kuburan itu ada tandanya, entah itu dengan diberi kubah, entah itu dengan diberi tulisan-tulisan, dengan diberi riasan-riasan, ya. Sawaun, sama saja, kanat, ada kuburan itu, musattahah artinya kuburan yang datar. Kuburan itu kan, pernah lihat kuburan? Kuburan itu datar atau bergelombang begini? Datar. Kalau kita kuburannya datar. Baik kuburan yang datar, au musannamah, atau kuburan yang berbentuk gundukan. Begini, musannamah itu begini dia kuburannya. Kuburan. Nah, ini begini. Kuburan yang musannamah. Musattah, kuburan yang rata begini. Nah. Illa an-nazaira, hanya saja atau kecuali an-nazaira, sesungguhnya orang yang ziarah, lil maqbarah, ke kuburan, yastadillu, mengambil petunjuk atau mendapat petunjuk, ala qabri walidihi, atas kuburan orang tuanya,
Au man yuridu ziyaratahu, atau orang yang ingin menziarahinya, bima kutiba, dengan sesuatu yang tertulis ala qabrihi, di kuburnya. Kita kalau mau ziarah misalnya, tahu dari mana kalau itu kuburan orang tua kita? Dari tulisannya. Atau kita mau ziarah misalnya ke kuburan misalnya Syekh Ali Junaidi misalnya. Kita tahu dari mana kalau itu kuburan Syekh Ali Junaidi? Dari tulisannya atau dari kubahnya. Nah, kalau semua kuburan rata semua, kayak mana cara membedakan? Nah, itu yang dimaksudnya. Wadzalika ittiba'an lin-nabi, dan itu karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamah yang memberikan tanda ala qabr sahibihi, kuburan sahabatnya. Siapa nih? Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu bi sakhratin qailan, dengan batu besar seraya berkata, ata'arrafu biha qabr akhi, saya mengenali, untuk saya jadikan atau saya kenali biha dengannya, qabr akhi, kuburan saudaraku, wa adfanu ilaihi man mata min ahli, dan saya akan menguburkan ilaihi, di kuburan itu, man, orang-orang mata yang mati, min ahli dari keluargaku, ila jiwarihi, di sampingnya, sudah sampai ya? Nah, kita lanjutkan lagi nanti insyaallah. Ala kulli hal, di sini disebutkan bahwasanya kita memberikan nama pada kuburan atau tanda itu dalam rangka mengikuti Nabi. Karena Nabi ketika menguburkan sahabatnya yang bernama Utsman bin Maz'un, beliau kasih batu besar. Lalu berkata, saya kasih batu ini agar saya tahu bahwa ini kuburannya sahabat saya yang bernama Utsman, dan nanti kalau ada keluarga saya yang meninggal, saya kuburkan di dekat dia. Dari mana tandanya? Karena sudah ada batu besar tadi. Nah, di kita tidak pakai batu besar, tapi pakai batu nisan. Ada tulisan Febi Irawan Jayadi, wafat 2100 misalnya, di Makassar. Sudah, orang tahu, cucunya tahu, tetangganya tahu bahwa itu kuburan punya Febi. Nah, insyaallah karena waktunya sudah cukup, saya rasa kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis dan shalawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.